Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan lagi firman Tuhan. Kali ini tema kita mengenai dipercayakan bumi, ya. Bumi ini dipercayakan Tuhan kepada kita. Mari kita baca Mazmur 115 ayat yang ke-15 sampai 16. Demikian tertulis, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak manusia. Perhatikan ini. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikan Tuhan kepada anak-anak manusia. Istilah langit di sini apa? Bahasa Ibraninya tuh samayim, ya. Samayim ini bisa juga langit jasmani, bisa juga surga. Nah, jadi surga itu diciptakan Tuhan dan Tuhan menaruh tahtanya di situ. Kalau saudara baca Wahyu pasal 4 pasal 5 itu uraian tentang surga yang sangat jelas, ya. Surga itu bukan suatu tempat secara geografis, letaknya di suatu tempat tertentu begitu, ya. Nah, surga itu dimensi yang berbeda, ya, dengan dimensi alam semesta ini. Jadi surga itu dimensi yang lebih tinggi. Disitulah Tuhan menaruh tahtanya. Dan kalau saudara dan saya percaya bahwa surga itu sebenarnya di dalam kita, dalam hati, dia ada di batin kita, di alam yang tertinggi, dan kita bisa hidup saat ini juga di alam itu, ya. Dan memang seharusnya demikian. The kingdom of God is within you. Kerajaan surga itu di dalam diri kita, dalam batin kita. Sebenarnya dalam batin semua orang, karena Yesus bilang di Lukas 17 itu kepada orang Farisi yang menentang dia bilang, the kingdom of God is within you, di dalam kamu. Tapi karena orang Farisi nggak percaya Yesus sebagai raja di atas segala raja, efek daripada dimensi tertinggi itu yang ada di dalam mereka sebenarnya ya tidak terasa, ya. Tapi jika kalau saudara dan saya percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah hidup di alam kerajaan surga itu yang ada di dalam batin kita, ya. Suatu alam yang lebih tinggi yang harus nanti dia ekspresikan. Nanti kita melihat ini ke alam bumi ini. Mari kita melihat apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, ya. Yang dipercayakan Tuhan di sini adalah, perhatikan di sini, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Jadi bumi yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Sementara kerajaan surga kita hidupi saat ini, hari lepas hari kita hidupi. Nah, Tuhan ingin supaya kita mengelola bumi ini. Nanti kita akan melihat 3 poin ini, ya. Karena gini Bapak Saudara, sekarang ini, bukan sekarang, kayaknya saya dari dulu selalu dengar kalau mati masuk surga gitu katanya. Kita percaya Yesus supaya masuk surga sana. Dan masuk surganya nanti tunggu mati. Nah, kalau belum mati katanya itu berarti rumahnya di surga belum selesai. Ini cerita-cerita agak aneh juga sih, ya. Setelah makin saya belajar gini, ini ngawur ini, ya. Jadi surga itu sekarang ini ada, kita hidupi, kita jalani, nilai-nilainya kita kembangkan, ya, kuasanya kita ekspresikan di bumi ini. Karena fokus Tuhan bukan surga tapi bumi. Bahkan upah orang percaya itu bumi. Ya, berbagai orang yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi. Jadi fokus Tuhan itu bumi. Nah, mari kita lihat, ya. 3 poin dulu. Yang pertama, poin yang pertama, Taman Eden ini, di dalam kejadian ini untuk kita melihat, ya, bahwa fokus Tuhan itu bumi dan manusia dipercayakan di sana. Yang kedua, nanti kita akan melihat Israel, umat pilihan Tuhan. Mereka dipercayakan firman Tuhan untuk, ya, mereka menjadi imam dan raja-raja, ya. Nanti kita lihat. Yang ketiga, gereja dipercayakan juga firman, ya.
supaya gereja nanti mengekspresikan nilai-nilai kerajaan dan kuasa kerajaan sorga itu di bumi ini, ya, agar datanglah kerajaanmu. Datangnya maksudnya dari sorga ke bumi, dari alam yang lebih tinggi ke alam yang lebih rendah ini, sehingga bumi ini bergerak menuju bumi yang baru. Nanti kita mulai dulu ya. Coba dulu yang pertama. Taman aja nih. Mari kita baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Saya rasa ini kita sudah semuanya tahu ya, tapi oke lah, kita baca aja lagi lah. Ya. Baiklah kita menjadikan manusia ya menurut gambar dan rupa kita. Ini kata Tuhan, supaya mereka berkuasa ya, berotoritas ya, memerintah artinya mengelola ya. Dan ikan di laut, burung di udara, ternak seluruh bumi ya, bahkan segala binatang melata yang merayap di bumi ya. Nah, istilah mari kita menjadikan manusia serupa dan segambar itu dalam istilah Ibrani kita tahu itu Selem yang pertama, yang kedua Demut. Selem ini artinya representatif. Jadi manusia itu ditaruh Tuhan di bumi ini sebagai wakil. Ya. Wakilnya Tuhan di bumi ini. Karena bumi ini diserahkan kepada manusia. Dipercayakan, ya. Istilahnya kalau dipercayakan ini di sini saya lihat istilah Ibraninya Nathan, ini kata kerja. Bahasa Inggrisnya he has given. Ini bisa juga dipercayakan, diberikan atau diletakkan, ditetapkan, bahkan diberi tugas. Jadi manusia itu sebagai wakil Tuhan diberi tugas di bumi ini, ya, untuk dikelola, diatur, digini supaya jadi bumi yang baru. Itu tugas, itu rencana Tuhan yang semula itu. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 ini sebagai Selem ya, wakil. Kedua, Demut ini itu artinya keserupaan dalam arti manusia punya kemampuan seperti Tuhan untuk mereproduksi atau memperluas diri atau beranak cucu seperti itu. Karena manusia diperintahkan dimulai dulu dengan Taman Eden. Memang sebenarnya seluruh bumi, tapi dimulai dulu dengan taman untuk dikuasai di situ. Istilah kabas, istilah Ibrani menaklukkan itu karena di taman itu memang Tuhan ciptakan binatang-binatang yang ganas, yang iblis, roh jahat, semuanya diletakkan di situ supaya ditaklukkan. Kabas itu artinya menginjak. Istilah Ibrani kabas itu menginjak. Jadi Adam dan Hawa mulai dulu dengan yang kecil. Nanti dia beranak cucu karena dia demut. Demutnya Tuhan itu beranak cucu, akhirnya menaklukkan seluruh bumi ini. Tetap fokus Tuhan bumi. Taklukkanlah itu, kabas, injaklah musuh-musuh itu. Ya. Kuasailah, kelolalah gitu. Kira-kira begitulah ini. Ini rencana Bapa dan enggak berubah. Jadi rencana Bapa bukan bawa kita lari ke surga sana. Yesus datang itu dari surga ke bumi supaya kita ini bukan bawa kita dideportasi kita dari bumi ini lari ke surga sana. Apalagi ada ajaran-ajaran pengangkatan itu, kan ada antikristus, kita nanti disiksa sama dia, ya kita kabur aja. Pengangkatan itu rapture. Ini saudara, ini saya jadi teringat perumpamaan talenta itu, uang mina. Ada orang dipercayakan, ada yang 5, ada yang 2 talenta itu kan, ada yang minanya 10, ada yang 5 dipercayakan, ada yang 1. Ini karena yang 1 itu konsepnya salah, dia tentang Tuhan. Dia anggap engkau manusia yang keras, engkau menuai apa yang kau nggak tabur. Konsepnya salah dia tentang Tuhan sehingga dia memendam yang dipercayakannya itu. Jadi Bapak Saudara, ini orang dibilang ini engkau hamba yang tidak berguna, karena bahkan kalau di perumpamaan talenta dibilang kau jahat juga. Ya, karena menuduh Tuhan punya konsep tentang Tuhan yang salah. Jadi hati-hati juga Bapak Saudara, kita mesti punya konsep yang benar tentang Tuhan, khususnya rencananya itu. Rencana Tuhan bukan sorga. Rencana Bapa itu bumi. Bukan kita pergi dari bumi ini ke sorga, tapi bawa sorga itu atau ekspresikan sorga yang udah di dalam kita ke bumi.
Tuhan Yesus datang itu mau menegakkan kerajaannya di bumi. Ya, habis zaman ini, datanglah zaman kerajaan 1000 tahun itu di bumi. Jadi dari cerita Taman Eden ini pun kita sudah tahu bahwa rencana Tuhan itu bumi. Kita dipercayakan bumi, Bapak Ibu Saudara. Kita saat ini sudah ada dalam sorga. Saat ini kita sudah jadi warga negara kerajaan sorga. Dimintalah kita hari lepas hari menyampaikan, mengekspresikan nilai-nilai kerajaan sorga, mengekspresikan kuasa kerajaan sorga. Kita kelolalah bumi ini. Mulai dari Taman Eden. Kalau ini jagalah hatimu. Kalau Taman Eden ini bisa juga jadi simbol seperti simbol hati kita. Karena di kitab Amsal bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kepada Adam dan Hawa Tuhan bilang peliharalah ini. Ya, sama itu. Jadi kita disuruh kelola dulu hati kita ini. Kita harus mulai dari hati. Mengelola itu yang dipercayakan Tuhan. Untuk ditaklukkan ini di hati ini banyak ini binatangnya. Ya. Singanya banyak. Ularnya banyak di situ yang harus ditaklukkan. Ya. Dikelola, ya. Kabas, kita injak itu supaya hati kita apa? Supaya hati kita bersyukur. Karena ini kalau nggak dijaga itu hati bawaannya bersokot-sokot. Marah, protes, sana sini. Kedua, dijaga supaya hatinya itu puas. Ya, jangan sampai kasih satu nggak puas, kasih dua nggak puas, selalu nggak puas. Ya. Itu karena nggak dijaga hatinya. Ya, kita kelola ini Taman Eden kita, hati kita ini. Ya. Itu yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita kelola saat ini. Ya. Jangan tunggu-tunggu ke sana nanti kita mau enggak. Jangan mau dengar dongeng-dongeng ya, tentang sorga ya. Rumahnya belum selesai lah, jalannya dari emas lah, kerjanya di sana nyanyi-nyanyi aja terus nggak karu-karuan. Ini tolong itu dongeng itu dibuang lah ya. Udah waktunya kita ya untuk memahami lah apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Agar apa? Agar kita jangan kayak perumpamaan talenta itu, mina itu, karena konsepnya salah tentang Tuhan. Akhirnya tidak menjaga, tidak mengembangkan, tidak mengelola yang dipercayakan. Nah ini, ya. Oke, ini Taman Eden. Yang kedua, kita lihat dulu Israel, ya. Kita nggak usah baca, ada di Keluaran 19:20. Orang Israel ini dipilih Tuhan, bangsa ini ya, karena Abraham tentunya. Untuk dia, engkau akan menjadi umat saya. Coba dulu kita baca aja dulu ya. Keluaran 19 ya. Kejadian Keluaran pasal 19. Ini yang Tuhan janjikan ya, perjanjian ya. Nih. Jadi kalau ayat 5-nya 19 ya, kalau engkau bersungguh-sungguh mendengar firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan satu, menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Ini nomor 1. Nomor 2, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Nomor 3, kamu, kerajaan imam itu artinya raja-raja dan imam. Imam itu, jadi Israel direncanakan menghadirkan Yahweh kepada bangsa-bangsa dan membawa bangsa-bangsa kepada Yahweh. Ini imam, perantara. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini 3 perjanjiannya ya, baru diberikan hukum Taurat ya. Jadi perjanjian ini penuh kasih karunia ini ya. Penuh kasih karunia perbuatan Tuhan itu. Dia percayakan kepada Israel ini di sini dipilih sebagai untuk jadi ini. Menjadi harta kesayangan, kedua menjadi kerajaan imam, ketiga menjadi bangsa yang kudus. Dengan cara apa? Dengan cara dipercayakan firman. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 3 ayat 2 ya, di situ dijelas Israel itu dipercayakan firman Tuhan. Mana dia? Roma pasal 3 ayat 2. Ini saya bacakan di sini ya. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka lah, kepada bangsa Yahudi itu,
dipercayakan firman Allah, firman Tuhan. Bangsa Yahudi itu selain dia nanti dia akan jadi kerajaan imam, menjadi bangsa yang kudus, harta kesayangan Tuhan, dia dengan cara dipercayakan firman Tuhan. Nah, persoalannya bangsa Yahudi gagal memelihara firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan, hukum Taurat itu ada dua sisi, ada sisi relationship-nya, ada sisi legalnya. Orang Farisi ahli Taurat itu terlalu menekankan sisi legalnya, jadi menjadi legalistik. Tidak menekankan sisi relationship-nya, hubungan dengan Tuhan itu tetap butuh iman. Ya, perjanjian lama juga orang dibenarkan oleh iman. Abraham iman, Israel juga iman. Relationship-nya dulu. Soal nanti legalnya, ya itu harus. Ya, nah ini kan orang Israel tekanannya legalnya, sampai ngangkat tikar di hari Sabat dilarang begini begitu, legalistik. Dibikinlah peraturan itu 613 aturan. Nah, kita juga sebenarnya ini gereja ya, apa kita sudah langsung masuk ke gereja saja ini? Oke lah, jadi yang ketiga kita masuk kepada gereja. Apa yang dipercayakan Tuhan kepada gereja? Ya, sama saja firman Tuhan juga. Karena ya artinya kita menjadi imam-imam dan raja-raja juga. Ya. Kita diberikan firman Injil, kabar baik, tapi kabar baik apa? Nah ini dia. Ada orang bicara ke Injil sosial, ada bicara Injil kasih karunia, tapi Yesus memberitakan Injil kerajaan sorga. Jadi kepada saudara dan saya dipercayakan firman soal kerajaan sorga, supaya diapakan ini firman ini? Supaya dimanifestasikan, nilai-nilainya dinyatakan kuasanya di bumi, supaya datang kerajaan sorga itu ke bumi. Christ in you, kata kita bilang the hope of glory. Artinya Tuhan itu sudah ada, kerajaan sorga itu sudah datang, sedang datang terus dia kuasanya, dan akan datang ketika manifestasi full, manifestasi yang penuh ketika Tuhan Yesus datang. Ya, ketika kalau kita bandingkan dengan pesta itu, orang Israel pesta Paskah, Yesus datang itu sebagai anak domba Paskah. Perayaan Pentakosta, Yesus datang sebagai Roh pemberi hidup, life giving spirit, Roh Kudus. Yang ketiga ini pesta tabernakel, disinilah Tuhan Yesus datang betul-betul secara full, dan kita akan menjadi serupa dengan Dia. Apabila Kristus yang adalah hidup kita saat ini menyatakan diri di hari tabernakel itu, kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita akan memerintah bumi ini, karena bumi lah yang dipercayakan kepada kita. Jangan mau pergi dari bumi ini, lari ke sana. Ada video-video tentang pengangkatan ini sangat menyesatkan sekali. Konsep-konsep seperti itu saya sudah pernah singgung itu. Di Lukas itu pengajaran Rapture tepat kebalikan daripada yang Alkitab bilang. Itu kan disamakan dengan zaman Lot dengan zaman Nuh. Nuh itu zaman yang dibawa lari itu dari bumi itu orang-orang jahat, dibawa sama air bah. Pergi sana orang jahat dari bumi ini. Jadi ada 8 di situ. Zaman Lot juga begitu. Yang diangkat itu orang-orang jahat itu, yang kena belerang itu, api belerang. Lot orang benar ya di situ, di bumi. Jadi gereja dipercayakan firman Injil kerajaan. Makanya waktu Petrus itu Kornelius mau menyelamatkan Kornelius bangsa asing itu, malaikat ngomong sama Kornelius, "Hei Kornelius," panggil itu Petrus. Kenapa enggak ngomong aja nih malaikat ini? Karena enggak, firman kebenaran itu keselamatan itu tentang kerajaan sorga, kabar baik itu dipercayakan kepada manusia. Petrus harus datang ke situ, sampaikan. Ya. Jadi, saudara dan saya dipercayakan firman Tuhan, firman kerajaan. Ya, jangan beritakan yang lain. Kadang-kadang kalau saya mendengar ada orang bicara kayak motivator, kalau motivator nggak apa-apa, itu emang tugasnya dia, terserah lah. Dia memberitakan bagaimana dia memotivasi orang, bagaimana supaya menjadi sukses di dunia ini.
berhasil dalam pekerjaan, dalam keluarga, begini mengelola keuangan, membisnis, ya terserah. Itu memang tugas dia sebagai motivator. Tapi banyak pengkhotbah yang ngaku pelayan Kristus sama juga bicaranya, beda-beda tipis, ngasih ayat tapi ujung-ujungnya ke situ juga. Saudara, Injil Kerajaan Surga itu fokusnya pertama di salib itu. Yesus mati di situ, menyelesaikan dosa-dosa kita. Kemudian dia bangkit, memberikan hidup kepada kita. Kemudian dia naik ke surga di sebelah kanan Bapa, dia memberikan Roh Kudus. Kemudian kita harus menjalani kehidupan kita dengan prinsip pikul salib. Penyangkalan diri. Jangan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Itu yang mesti diberitakan. Ya, jangan model yang seperti motivator itu, tapi itu yang laku. Kalau orang beritakan kayak model motivator pasti laku. Orang banyak bilang, amin. Ya memang orang banyak begitu di mana-mana di Alkitab ini. Zaman itu juga orang banyak ya cari kesembuhan, cari roti. Ya. Tapi kita bukan itu. Dipercayakan firman Injil Kerajaan Surga dengan fokus salib itu, kematian Yesus, kebangkitan, kenaikannya, dan juga prinsip salib kita hidupi sampai nanti Kerajaan Surga datang ke bumi. Alkitab bilang, memang nggak semua orang disuruh menjadi pengajar, itu panggilan, ya. Tapi setiap orang terima kasih 109 apabila ada orang yang berbicara, hendaklah ia berbicara sebagai seorang yang menyampaikan firman Tuhan, firman Kerajaan Surga. Dalam percakapan sehari-hari, di rumah, di kantor, di pekerjaan, dimanapun, ya. Karena itu yang dipercayakan Tuhan kepada kita, ya. Kerajaan surga ya, yang akan datang ke bumi. Ingat doa Tuhan Yesus itu yang diajarkan kepada muridnya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, ya datanglah kerajaanmu dari surga ke bumi, maksudnya. Atau lebih tepat diekspresikan dari dalam batin kita ke bumi ini. Jadi mari kita ambil dulu kesimpulan. Bagaimana ini kesimpulannya ini? Jadi, saudaraku, mari kita memiliki konsep yang tepat tentang rencana Bapa. Supaya nanti apa yang dipercayakan kepada kita itu kita bisa kelola dengan baik. Kepada saudara dan saya dipercayakan firman. Bukan firman sembarang firman aja. Firman tentang kerajaan surga. Yesus dan rasul-rasulnya beritakan kerajaan surga. Nggak ada yang bicarakan yang lain. Kalau cuma bicara bagaimana mengelola ini, mengelola itu dengan kesuksesan dunia kayak para motivator itu nggak boleh itu diberitakan sama kita. Itu bukan dipercayakan pada kita, itu dipercayakan oleh para motivator. Ya. Jadi kita dipercayakan firman Tuhan, mengelolanya ya hari lepas hari, percayakan bumi, dipercayakan segala sesuatu lah yang hati kita juga dipercayakan. Kita kelola itu, kita bergerak sampai menjadi bumi yang baru, langit dan bumi yang baru. Kerajaan surga terekspresi di bumi ini. Hari lepas hari kita sampaikan firman Tuhan, hari lepas kita jaga hati, jaga apa yang ada sama kita, jiwa-jiwa dipercayakan pada kita, semua dikelola, terus bergerak kita, prinsip penyangkalan diri, sampai nanti Tuhan Yesus datang dalam hati, Christ in you itu ya, menyatakan diri. Kita pun akan menyatakan diri di sana dalam kemuliaan. Bumi, bumi, bumi. Itulah dia fokus kita. Itulah yang dipercayakan kepada kita. Dan itulah kita harus kerjakan itu. Dan satu lagi terakhir, saya penutup ini ya. Saya mau bicara mengenai hamba itu. Di situ ada Tuhan Yesus menuduh tuh yang perempuan talenta itu. Hai yang kau hamba yang jahat dan malas. Ini ada dua tuduhannya kepada hamba itu. Yang pertama dia jahat karena dia punya konsep yang salah tentang Tuhan. Surga itu punya Tuhan, tahtanya ada di sana. Bumi ini untuk kita. Dia ini konsepnya ini maunya ke sana, ninggalin ini. Ada yang meninggalin pekerjaannya, ninggalin keluarganya ini karena katanya Tuhan Yesus mau datang. Adanya di sini, macam-macam. Dibilang jahat itu kan konsepnya sana. Kedua, malasnya ini. Ya, saudara jangan malas. Mari kita semangat. Ya. Bangun pagi semangat, dipercayakan kepada firman, dipercayakan kepada jiwa-jiwa, dipercayakan kepada fasilitas. Kita harus kelola itu di bumi ini. Supaya bumi ini bergerak menuju kepada bumi yang baru. Haleluya ya. Puji Tuhan, semoga share singkat ini bisa menjadi berkat buat saudara. Haleluya. Amin.